Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zizwita dari kelas PAI 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi sejarah pendidikan Islam periode pertumbuhan dan perkembangan, yaitu tentang latar belakang berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sebelum memulai materi, pertama sekali kita harus tahu dulu apa itu sejarah pendidikan Islam. Nah, sejarah pendidikan Islam ini jika dipandang dari segi etimologi, kata sejarah, pendidikan, dan Islam mempunyai makna masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tiga kata tersebut mempunyai arti, yaitu sejarah, yang berarti peristiwa dan segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Kemudian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ajarannya yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan jika dipandang dari segi terminologi, sejarah pendidikan Islam menurut para ahli yaitu Zakiyah Darajat, pendidikan Islam adalah pendidikan yang lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain yang bersifat teoritis dan praktis. Jadi, sejarah pendidikan Islam yaitu proses belajar mengajar yang menitik beratkan kepada data-data peninggalan masa Rasulullah hingga saat ini yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi, sejarah pendidikan Islam yaitu sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan Islam dari waktu ke waktu sejak Islam lahir sampai masa sekarang. Nah, itulah yang dimaksud dengan sejarah pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang latar belakang berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi, setelah Rasulullah SAW wafat, pendidikan Islam yang dirintisnya tidak berhenti. Sebaliknya, mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik bagi aspek kurikulum maupun lembaga pendidikannya. Kondisi ini disebabkan karena masyarakat Islam mengalami perkembangan yang semakin kompleks, baik dari sisi jumlah pemeluknya yang semakin bertambah, maupun dari kondisi wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas. Dengan demikian, kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat, terutama yang terkait dengan proses penyebaran agama Islam. Nah, dalam perkembangan berikutnya, beberapa instansi bermunculan sebagai bentuk institusional tradisi ilmu dan pembelajaran dalam Islam, mulai dari yang paling sederhana sampai pada yang bisa dikatakan sebagai model pembelajaran yang modern. Masjid, kutab, rumah guru, dan madrasah serta jamiah pada akhirnya bermunculan dalam era perkembangan Islam berikutnya sebagai tempat-tempat berlangsungnya pembelajaran bagi masyarakat muslim. Dan tempat-tempat inilah yang dinamakan dengan lembaga pendidikan Islam. Jadi, lembaga pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang telah tersistematis dan tertata rapi mengikuti aturan-aturan tertentu. Ciri yang menonjol dari seluruh lembaga pendidikan Islam adalah terletak pada tujuan lembaga pendidikan Islam itu sendiri, yaitu mewarisi nilai-nilai ajaran agama Islam. Lahirnya lembaga pendidikan Islam dalam bentuk madrasah merupakan pengembangan dari sistem pengajaran dan pendidikan yang awalnya berlangsung di masjid-masjid. Di sisi lain, perkembangan dari masjid ke madrasah terjadi secara tidak langsung. Madrasah adalah tujuan sebagai konsekuensi logis dari semakin ramainya pengajian di masjid yang fungsi utamanya adalah ibadah. Agar tidak mengganggu kegiatan ibadah, dibuatlah tempat khusus untuk belajar yang dikenal dengan madrasah. Dengan berdirinya madrasah, maka pendidikan Islam memasuki periode baru. Di antara faktor yang mendukung berdirinya lembaga pendidikan Islam yang formal berupa madrasah adalah faktor politik. Hal ini bermula pada perpecahan yang terjadi akibat dari berdirinya kekhalifahan Syiah di Kairo yang memisahkan diri dari kekhalifahan Sunni di Baghdad sebelum akhir abad ke-4 Hijriah.
Gerakan Syiah yang hidup di bawah tanah sampai pertengahan abad keempat Hijriah setelah memperoleh keberhasilan politik eksternal di tengah dinasti Buwaih di Irak dan dinasti Fatimiyah di Mesir, akhirnya mulai menyiarkan ilmu dan pahamnya secara terbuka. Khalifah-khalifah Syiah di Kairo mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi dan mereka memperkuatnya melalui pendidikan yang terencana dan diselenggarakan oleh negara yang berpusat pada lembaga yang dinamakan Darul Ilmi. Sebuah masjid yang berhasil direbut di Kairo segera digunakan sebagai tempat belajar sesuai dengan doktrin penguasa baru, dan masjid ini sekarang dikenal dengan Al-Azhar dan dianggap sebagai universitas tertua di dunia. Menanggapi tantangan pendidikan tersebut, meskipun agak terlambat, Khalifah Sunni yang berada di Baghdad dengan langkah yang sama juga mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama madrasah pada abad ke-5 Hijriah. Serupa dengan apa yang dilakukan oleh saingannya, lembaga ini didirikan guna menyebar luaskan dogma penguasa saat itu. Nah, masih pada abad ke-5 Hijriah, Nizam al-Mulk, salah seorang wasi dinasti Saljuk yang Sunni dan juga seorang penganut ideologi Syafi'iyah Asy'ariyah, merasa bahwa untuk melawan ideologi dinasti Fatimiyah di Kairo yang beraliran Syiah, saat itu tidak cukup dengan mengangkat senjata. Maka beliau berinisiatif untuk mendirikan madrasah-madrasah di setiap kota daerah kekuasaannya yang tidak lain untuk membendung doktrin-doktrin Syiah yang disebarkan secara aktif dan sistematik oleh dinasti Fatimiyah. Perlu diketahui bahwa sebenarnya sekolah-sekolah Sunni sudah ada dan lebih dahulu didirikan sebelum adanya propaganda Syiah tersebut. Akan tetapi, yang nampak adalah apa yang dilakukan oleh Syiah selama kekuasaan politik mereka, yaitu menggunakan lembaga-lembaga akademis mereka sebagai alat propaganda, sehingga akhirnya menyebabkan penguasa-penguasa Sunni, yaitu Bani Saljuk dan Bani Ayyub, setelah runtuhnya kekuasaan Syiah, memberikan dukungan penuh terhadap berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Sunni. Akan tetapi, tidaklah benar juga apabila dianggap bahwa lembaga-lembaga Islam Sunni memperoleh kemenangan karena dukungan dari penguasa Sunni. Sebaliknya, bahwa kebijakan-kebijakan lembaga atau negara selalu mendukung kecenderungan-kecenderungan yang sudah mengakar di antara mayoritas masyarakat Islam, dan ini adalah alasan sebenarnya mengapa kebijakan-kebijakan tersebut selalu berhasil. Nah, dalam hal ini, Muhammad Yunus menyebutkan 4 faktor yang menjadi sebab munculnya madrasah, yaitu yang pertama, untuk mengambil hati rakyat. Nah, ini adalah faktor politik yang berkaitan dengan pendidikan. Para penguasa berusaha untuk dapat mengambil hati rakyat dengan jalan memajukan agama dan mementingkan pendidikan. Mereka berani mengeluarkan dana yang besar untuk membangun sebuah madrasah. Dan kemudian faktor yang kedua, untuk mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah. Faktor religius ini menjadi motivasi bagi lahirnya madrasah. Para penguasa yang hidup mewah dengan hawa nafsu bermaksud beramal, menyiarkan agama dengan mendirikan madrasah-madrasah dengan harapan agar mereka mendapat ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian yang ketiga, untuk memelihara kehidupan anaknya di kemudian hari. Faktor ekonomi juga merupakan pengaruh bagi lahirnya madrasah. Para penguasa dan orang-orang kaya mewakafkan hartanya untuk membangun madrasah dengan syarat yang menjadi pengurusnya adalah anak-anak mereka secara turun-temurun. Kemudian faktor yang keempat, untuk memperkuat aliran keagamaan bagi sultan dan pembesar. Ini adalah faktor fanatisme yang membuat para pembesar pendidikan madrasah dengan maksud untuk memperkuat mazhabnya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai materi latar belakang berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.